Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anak ustazah. Ya, anak-anak ustazah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Nah, anak-anak ustazah udah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya sebelum memulai kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari sama-sama semuanya anak-anak ustazah, tangannya diangkat, kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, ustazah akan memperkenalkan diri ustazah terlebih dahulu. Karena di sini mungkin anak-anak ustazah belum semuanya ya kenal sama ustazah dan juga belum pernah bertatap muka langsung dengan ustazah. Nah, tadi bagi anak-anak ustazah yang hadir melalui Zoom sudah tahu ya dengan ustazah, sudah ketemu tadi dengan ustazah. Nah, ini ustazah bikinkan video pembelajarannya untuk anak-anak ustazah yang tidak bisa hadir tadi saat Zoom. Oke. Nah, boleh perkenalkan nama ustazah adalah Ustazah Hasna. Jadi, anak-anak ustazah nanti kalau mau mencari guru PAI-nya di sekolah bisa ditanya Ustazah Hasna. Oke. Nah, untuk tahun ini ustazah akan mengajar anak-anak ustazah di kelas 3 itu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, langsung saja. Nah, anak-anak ustazah di sini sudah siap apa belum untuk belajar hari ini? Sudah ya? Harus siap dong ya. Karena kita di sini sekolah di SDIT Asyamil itu untuk belajar. Maka kapanpun itu anak-anak ustazah semuanya harus siap untuk belajar. Nah, kita lanjut ya. Untuk materi kita pada hari ini adalah tema 1 dengan judul Nabi Muhammad SAW panutanku. Nah, untuk subtemanya kita sekarang mempelajari tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya kira-kira setelah anak-anak ustazah nanti mempelajari materi hari ini, ustazah mengharapkan anak-anak ustazah bisa mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, anak-anak ustazah bisa meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anak-anak ustazah dapat menunjukkan sikap percaya diri yang kita pelajari hari ini. Yang ketiga, anak-anak ustazah dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, anak-anak ustazah dapat menjelaskan sikap percaya diri dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, anak-anak ustazah dapat menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir,
Anak-anak ustazah dapat menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti setelah anak-anak ustazah mempelajari materi kita pada siang hari ini, inilah yang harus didapatkan oleh semua anak-anak ustazah. Oke, anak-anak ustazah semuanya, kita lanjut ya. Nah, tahukah anak-anak ustazah bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Nah, pantaslah hasilnya selalu sukses. Oh, jadi kunci kesuksesan itu apa? Kita harus percaya diri untuk melakukan hal dalam menggapai kesuksesan. Oke ya, harus percaya diri, nggak boleh ragu, harus yakin. Apapun itu kebaikan yang akan anak-anak ustazah lakukan, maka harus dilakukan dengan percaya diri. Oke, kita lanjut ya anak-anak ustazah. Nah, di sini ustazah punya gambar nih. Bisa ya? Semuanya anak-anak ustazah perhatikan gambar ini. Gambar berikut ini berisi pesan tentang percaya diri. Nah, anak-anak ustazah boleh mendiskusikan gambar ini dengan ayah bundanya di rumah. Kira-kira ini gambar apa ya anak-anaknya ustazah? Ada yang bisa jawab? Ya, didiskusikan ya. Nah, jadi ini adalah gambar seorang anak yang mau tampil ke depan di depan teman-teman dan gurunya. Misalnya, dia ditanya oleh gurunya tentang sebuah pertanyaan dan anak ini berani untuk menjawab, mengacungkan tangan, maju ke depan dan menjelaskannya kepada teman-temannya. Jadi, anak-anak ustazah harapannya juga begitu. Di dalam kelas, dimanapun itu. Yang penting harus percaya diri. Oke ya, anak-anak ustazah semuanya bisa ya. Kita lanjut. Nah, ternyata sikap yang tadi, tahukah antum bahwa sikap tadi merupakan sikap meneladani sifat percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi gambar ini merupakan sikap meneladani kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang percaya diri. Nah, jadi di sini ustazah punya pertanyaan nih untuk anak-anaknya ustazah. Tanyaannya apa ya? Apakah anak-anak ustazah sudah berperilaku percaya diri? Sudahkah atau belum? Ya, ustazah berharap semuanya harus percaya diri. Oke, yang sudah percaya diri bagus. Ustazah kasih jempol ini. Nah, yang belum percaya diri, ustazah harapkan harus percaya diri ya, anak-anak ustazah semua. Anak yang soleh dan soleha harus percaya diri. Nah, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin yang sudah anak-anak ustazah lewati. Nah, kalau hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sama-sama saja. Oke ya. Dalam kepercayaan dirinya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Maka hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Nah, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Jadi, Nabi Muhammad ini
Dia dengan imannya yang kuat, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ini selalu yakin dengan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugasnya dalam berdakwah. Nabi Muhammad ini tidak hanya berdakwah kepada orang Islam saja, tetapi kepada orang yang non-Islam juga. Karena Nabi Muhammad ini adalah contoh bagi setiap manusia. Nah, Nabi Muhammad SAW menyuruh anak-anak ustazah semuanya untuk selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Nggak ada ya anak-anak ustazah yang bodoh, itu nggak ada. Itu hanya saja anak-anak ustazah itu tidak percaya diri, tidak yakin kalau dia itu mampu. Nah, jadi anak-anak ustazah, misalkan masih ada yang belum bisa ngaji, nggak apa-apa, kita belajar aja. Kalau kita berusaha, kita yakin, kita percaya diri kita itu bisa, maka kita pasti akan bisa. Sampai nanti bisa ngaji, bahkan sampai nanti ngafalin Quran 30 juz. Insya Allah ya, anak-anak ustazah di sini harus menjadi anak-anak yang soleh, solehah, dan hafizah. Nah, orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Gak boleh ragu-ragu. Aduh, ini anak bodoh, anak gak bakalan bisa. Itu ragu namanya ya anak-anak ustazah. Gak boleh ragu. Selagi kita masih sehat, kita diberi oleh Allah mata yang sehat, telinga yang sehat, otak kita untuk berpikir, maka itu harus kita pergunakan sebaik mungkin untuk belajar, untuk mencapai impian-impian kita. Yang ingin menjadi dokter bisa serius untuk bisa menjadi dokter. Yang ingin menjadi guru juga begitu. Ingin menjadi hafiz Quran apalagi. Nah, sekarang Ustazah ada punya lagu loh. Lagu judulnya Percaya Diri dengan nada dua mata saya. Nah, anak-anak ustazah di sini kita sama-sama ya memperhatikan nyanyi ini. Dan nanti setelah anak-anak ustazah semuanya memperhatikan, kita akan nyanyi bersama-sama. Nah, supaya nyanyi ini nanti anak-anak ustazah tidak hanya hafal harusnya, tetapi juga harus diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Oke anak-anak ustazah, selamat menyaksikan. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya.
sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Yeay, semua anak-anak ustazah sudah hafal ya lagunya. Oke, sekarang kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Percaya Diri ini. Nah, ayo ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Oke, kita ulang ya, satu kali lagi. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Yeay, oke ya anak-anak ustazah. Ini nyanyinya boleh diulang-ulang, oke. Dan nyanyi ini tidak hanya dihafal tetapi juga diamalkan. Kalau anak-anak ustazah menjadi orang yang percaya diri, maka itu akan membuat kuat jiwa dan raganya. Tidak hanya jiwanya aja yang kuat tetapi badannya, fisiknya juga akan kuat. Karena apa? Karena percaya diri ini merupakan energi negatif, energi positif, energi baik yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita pasti itu akan ada baiknya untuk diri kita. Contohnya percaya diri ini sangat berdampak sekali pada diri kita, dirinya anak-anak ustazah, kalau anak-anak ustazah bisa percaya diri. Oke, anak-anak ustazah bisa dipahami. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas materi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, untuk tugas, di sini ustazah punya 2 tugas nih untuk anak-anaknya ustazah. Bagi anak-anaknya ustazah yang sudah punya buku, bisa dibuka buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekertinya, halaman 4. Nah, di sini ada tugasnya. Yang pertama, memberi tanda checklist, tanda betul di salah satu kolom berikut. Nah, yang dibuat ini sesuai dengan perbuatannya anak-anak ustazah setiap hari. Kalau pernyataannya itu sering anak-anak ustazah lakukan, checklist di sering. Kalau tidak pernah, nanti checklistnya di kolom tidak pernah juga. Nah, dalam mengerjakan tugas ini, anak-anaknya ustazah boleh dibantu oleh ayah bundanya di rumah. Oke, itu untuk tugas pertama ya. Kita masuk ke tugas yang kedua. Nah, di sini ustazah punya gambar nih, punya 2 gambar. Nah, di gambar ini anak-anaknya ustazah ada perintahnya. Nah, anak-anak ustazah mengamati gambar yang 2 ini. Setelah nanti sudah diamati, coba deh anak-anak ustazah tuliskan, kira-kira tentang apa ya gambar ini? Boleh anak-anak ustazah bikinnya di buku latihan ya. Nah, setelah 2 soal ini nanti selesai dikerjakan, selesai dijawab, nanti jawabannya dikirim ke WA ustazah. Paling lambat nanti malam jam 9. Semuanya sudah anak-anak ustazah kirimkan ke WA-nya ustazah ya. Oke, anak-anak ustazah bisa dipahami ya. Nah,
Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Oke, anak-anak ustazah, kita sama-sama berdoa. Mari semuanya tangannya kita tengadahkan untuk dengan harapan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, tetap jaga kesehatannya. Jaga makanannya, jaga tubuhnya untuk tetap sehat lahir dan batin. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjauhi kerumunan orang banyak. Dan terakhir, jangan lupa tugasnya dikerjakan, pelajarannya diulang dan diamalkan. Baik, Ustazah tunggu tugasnya sampai nanti paling lambat jam 9 malam. Oke, terima kasih banyak anak-anaknya Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.